Pada kali ini kita akan belajar tentang program Adobe Photoshop. Ya. Program Adobe Photoshop yang kita gunakan sekarang adalah versinya CS5, Creative Suite 5, ya. CS5. Nah, program Adobe Photoshop ini adalah program untuk membuat atau mengedit gambar, ya. Jadi kita bisa membuat atau mengedit gambar menggunakan program Photoshop ini. Nah, sebelum lebih jauh kita akan berkenalan dulu dengan ruang lingkup Adobe Photoshop. Di sini kita bisa lihat ada file, edit, image sampai dengan help adalah menu bar. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada toolbar, dari atas sampai bawah ini disebut dengan toolbar. Kemudian di atasnya di bawah menu bar ini ada property bar. Nah, property bar ini akan berubah sesuai dengan toolbar yang kita pilih, ya. Jadi dia tidak tetap, tapi berubah sesuai dengan toolbar yang dipilih. Jadi kalau kita klik salah satu toolbar yang lain, nah propertinya akan berubah sesuai dengan toolbar yang dipilih, ya. Jadi setiap toolbar memiliki property bar sendiri. Dan pada toolbar jika ada tanda titik hitam segitiga kecil ini, berarti dia memiliki toolbar yang lain yang tidak atau yang tersembunyi. Jadi kalau kita klik tahan agak lama, dia akan ada toolbar lain yang tersembunyi, ya, menampilkan toolbar yang tersembunyi. Nah, kalau tidak ada berarti dia hanya satu. Oke, ini hanya satu dan yang lain ada toolbar lain. Dan propertinya juga mengikuti dengan toolbar yang dipilih, ya. Kemudian di sebelah kanan ada panel-panel yang berguna pada saat kita mengedit atau membuat gambar pada Photoshop. Nanti kita akan mengenal lebih jauh dengan seiring dengan kita belajar, ya. Oke, di tengah-tengah ini adalah ruang lingkup kerja kita. Namun belum ada satu file pun yang kita buat atau kita buka. Untuk itu latihan sekarang kita belajar tentang selection atau pemotongan gambar. Selection atau pemotongan gambar. Nah, sekarang kita buka sebuah file, klik menu file, open. Kemudian kalian masuk ke My Documents masing-masing. Contoh di sini Pak Febri buka, ya. Documents, kemudian pilih folder Photoshop. Nah, kalau di dalam dokumen kalian masih tampil seperti ini, ya, artinya gambarnya tidak terlihat, harus kita klik dulu baru terlihat gambarnya. Kita klik tombol view menunya, kemudian pilih large icon atau thumbnails. Jika ada thumbnails di sini, ya, large icon atau thumbnails. Dia akan menampilkan gambar langsung dengan gambar aslinya. Nah, untuk tahap pertama, latihan pertama, kita klik gambar satu ini, kemudian open. Nah, setelah kita buka, kita akan belajar menyeleksi, bagaimana menyeleksi objek-objek yang ada di sini, ya, dari mulai lingkaran, persegi, segitiga, dan tak beraturan, ya. Bagaimana cara menyeleksinya atau memotong gambarnya. Oke, yang pertama adalah kotak, ya. Untuk pemotongan gambar atau seleksi kotak, kita gunakan yang namanya toolbar rectangular marquee tool. Kita klik, kemudian kita untuk membuat seleksinya, kita cukup klik, tahan, dan tarik seperti ini. Namun ini tidak presisi, artinya sisi kanan sisi kiri tidak sama. Untuk membuat kotak yang sempurna, ya, kalau kita ingin hilangkan seleksinya, kita cukup klik sekali lagi, nah dia akan hilang. Atau kalian bisa seleksi kemudian tekan Ctrl D pada keyboard, Ctrl dan huruf D pada keyboard. Nah, dia akan menghilangkan seleksinya. Oke, untuk membuat seleksi yang sempurna, kita tekan tombol Shift pada keyboard dan tahan tombol Shift tersebut, tahan pada keyboard. Kemudian jangan dilepas. Kemudian kita baru membuat seperti tadi, ya. Nah, dia akan presisi sangat sempurna
sisi kanan dan sisi kiri atas bawah sama. Jadi dia bisa sempurna seperti ini. Kalau kalian membuatnya di sini, kalian bisa geser. Cukup tarik saja ya, tekan dan tahan, tarik. Ini dia bisa digeser. Nah, seperti ini. Kita ingin mengubah warnanya, ya. Kita ingin mengubah warnanya dengan cara kita hilangkan dulu warna aslinya dengan cara klik menu edit, kemudian clear. Nah, kemudian kita beri warna dengan menggunakan toolbar yang lain. Di sini ada di atas toolbar berbentuk air seperti ini. Tekan agak lama, pilih pen bucket tool. Kemudian untuk warnanya kita bisa pilih di panel swatch. Misalkan di sini kalian ingin memberi warna hijau. Hijau tua di sini. Kemudian arahkan mouse kita ke objeknya, kemudian klik. Nah, dia akan mewarnai sesuai dengan warna yang kita pilih. Oke. Ini untuk seleksi yang berbentuk kotak. Untuk menghilangkan seleksi, tekan Ctrl D pada keyboard. Ctrl D. Nah, hilang seleksinya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat seleksi berbentuk lingkaran? Di sini kita klik tahan agak lama, pilih elliptical marquee tool. Nah, sama dengan seleksi berbentuk kotak atau rectangular marquee tool, kita sulit untuk membuat seleksi lingkaran sempurna, ya, jika tanpa menggunakan tombol shift pada keyboard. Kita hilangkan terlebih dulu seleksinya, Ctrl D. Nah, kita tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, kemudian kita gambarkan. Nah, dia akan berbentuk lingkaran sempurna, ya. Tuh, kalau kita tarik sebesar apapun, dia akan tetap sempurna. Nah, kalau kalian misalkan seperti ini, tidak apa-apa, agak besar sedikit, kalian arahkan mouse-nya ke tengah, geser. Oke, kita ubah warnanya dengan klik tombol edit, clear, ya, pilih clear, hilangkan, pilih pen bucket tool, kemudian pilih warnanya, ya, warna apa saja boleh, siram. Untuk menghilangkan seleksi, tekan tombol Ctrl D. Nah, bagaimana untuk menyeleksi objek berbentuk segitiga? Tidak ada seleksi berbentuk segitiga, jadi kita harus menggunakan yang namanya di sini polygonal lasso tool, ya. Kalian tahan, ini toolbar yang ketiga, tahan, nanti ada polygonal lasso tool. Nah, kita bisa membuat segitiga ini dengan cara kita klik, lepas mouse-nya, geser, kemudian klik lagi di ujungnya lebih besar, ya. Kemudian klik lagi. Nah, temukan ujung awal dan ujung akhirnya, nanti ada tanda lingkaran kecil seperti itu. Berarti dia sudah bertemu. Kita klik. Nah, seleksinya akan terbentuk segitiga. Kemudian kita hapus, edit, clear. Ya, seperti ini. Dan kita pilih warna menggunakan pen bucket tool, klik. Pilih warnanya bebas, kalian siram. Nah, seperti ini. Hilangkan seleksinya, Ctrl D. Oke, lanjut ke objek yang di bawah. Ini ada gambar bunga dan seleksinya kita akan menyeleksi warna background bunganya biru. Kita ubah bagaimana caranya. Nah, untuk objek yang tidak beraturan seperti ini, namun warna backgroundnya sama, kita bisa gunakan, kita klik tombol yang keempat, toolbar yang keempat, tahan agak lama, pilih Magic Wand Tool. Ya, ini gunanya untuk menyeleksi objek yang tak beraturan. Kita klik, nah dia akan menyeleksi seluruh objek secara otomatis, ya, seperti magic, sesuai dengan namanya. Nah, untuk yang tengah ini, ya kan belum apa namanya, belum terseleksi. Untuk menambahkan seleksi, tekan tombol shift lagi pada keyboard kita. Kemudian nanti ada tanda plus. Nah, kalau kita tekan shift ada tanda plus, ya. Kita klik objek yang belum terseleksi. Ini juga. Kemudian kita hapus sama seperti tadi. Edit,
kemudian clear. Nah, untuk warnanya kita siram lagi menggunakan pen bucket tool. Pen bucket tool. Klik. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah kalian hilangkan seleksinya, kita akan pindah ke objek sebelahnya. Ini warna backgroundnya tidak sama ya, tidak satu warna, ada hitam dan ada hijau-hijauan. Jadi agak sulit untuk menyeleksinya. Namun ada satu toolbar lagi yang kita bisa gunakan, yaitu pada toolbar keempat ya, tahan Quick Selection Tool, pilih Quick Selection Tool. Nah, di sini kita bisa klik sama seperti Magic tadi, dia akan menyeleksi secara sempurna. Namun walaupun berbeda warna dia masih tetap terseleksi ya. Ya, klik seperti ini. Nah, dia akan terseleksi secara otomatis sama seperti tadi. Edit, clear. Kemudian kita beri warna. Kalian bisa pilih warna bebas. Mungkin warna merah ya, biar berbeda. Nah, hilangkan seleksinya, Ctrl D. Oke, sekian untuk latihan kali ini. Kalian bisa klik file, kemudian save as, pilih my dokumen masing-masing, ketikkan lat1 nama kelas, kemudian simpan. Terima kasih.